Lalu mengapa mobil tes PCR tidak jadi dioperasikan di Surabaya? Dan mengapa ada kesan adanya miskomunikasi antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya dalam menangani kasus corona di sana? Kita akan ulas bersama Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur, sudah ada Wahid Mukaidori. Selamat malam Wahid, menurut pengamatan Anda, apa sebenarnya yang terjadi ketika mobil tes PCR tidak jadi beroperasi di Surabaya? Bahkan Wali Kota Tri Risma hari ini marah. Ada sebutan kata boykot saat ia mengungkapkan kemarahannya. Pantauan Anda seperti apa, Wahid? Baik, Cynthia. Memang Jawa Timur menjadi konsentrasi pemerintah pusat. Karena per kemarin tanggal 28 Mei jumlah positif COVID-19 adalah 4.271. Tentu hari ini sudah meningkat lagi. Dan dari angka ini Surabaya mencapai angka 2.300 per kemarin. Kebetulan saya hari Rabu pagi menemui Ibu Risma untuk menyampaikan ucapan selamat Lebaran. Dan Bu Risma menyampaikan kepada saya bahwa mereka optimis 5.000 warga Surabaya ini akan bisa di rapid test dengan pertimbangan karena akan ada bantuan dari BNNP. Kemudian pada hari Rabu itu Bu Risma juga menyampaikan kepada saya bahwa akan ada bantuan alat-alat kesehatan dari dari BIN Jakarta. Itu sudah terrealisasi pada pagi tadi, yang bantuan dari BIN sudah tiba di Surabaya dan sampai Bu Risma menangis karena haru mendapat bantuan itu. Harapannya ini semua bisa mengatasi penyebaran COVID-19 di Surabaya yang bisa segera dicegah karena ini menjadi sangat tinggi di Jawa Timur. Tentu ekspektasinya sangat tinggi mendapat bantuan-bantuan itu untuk mencegah atau memutus mata rantai penularan. Kemudian pada Kamis sore kemarin saya juga ketemu dengan Ibu Khofifah untuk menyampaikan hal yang sama, ucapan Idul Fitri kepada Ibu Khofifah. Pada forum yang singkat itu di Gedung Negara Gerahadi, Ibu Khofifah juga menyampaikan rasa optimismenya bahwa Jawa Timur bisa segera terkendali karena juga akan mendapatkan bantuan mobil PCR dari BNPB. Bapak BNPB. Bahwa Bu Khofifah juga menyatakan bahwa proses bantuan itu sebelumnya sudah melalui negosiasi lewat telepon yang dilakukan oleh Pemprov dengan BNPB. Kemudian pihak Pemprov juga bersurat kepada BNPB untuk meminta bantuan mobil PCR. Karena memang selama ini kendala di Jawa Timur adalah kekurangan alat mengingat banyaknya pasien itu. Bahwa kemudian pengalokasian mobil itu ke Surabaya atau ke daerah lain atau ke semuanya ke Surabaya tentu menjadi kewenangan pihak yang meminta bantuan itu. Karena menurut Ibu Khofifah memang bantuan yang diminta kepada BNPB terhadap mobil PCR ini adalah untuk Jawa Timur. Tentu ekspektasi Bu Risma juga berharap karena pasien di Surabaya ini cukup banyak sehingga harapannya paling tidak ada beberapa mobil yang bisa ditaruh di Surabaya. Tapi tentu Pemprov juga punya pertimbangan lain. Tapi apakah mobil itu semuanya berada di Surabaya atau di daerah lain tentu menjadi kewenangan mereka semua. Jadi saya kira ini adalah saya melihat adanya komunikasi atau koordinasi yang kurang cair saja antara Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jawa Timur sehingga terjadi miskomunikasi di antara mereka. Tentu ini kami berharap ini segera dicairkan sehingga penanganan COVID-19 di Jawa Timur khususnya di Surabaya itu bisa segera tertangani. Cynthia. Ya, Wahid, kalau mungkin kita bisa menerka dalam tanda kutip, Surabaya menjadi salah satu lokasi yang sebaran ataupun peningkatan kasus coronanya cukup tinggi atau bahkan bisa dikatakan sangat tinggi beberapa hari belakangan ini. Jadi bukan suatu hal yang mustahil ketika Tri Risma mengharapkan mobil lab PCR ini diterjunkan ke Surabaya. Dan bahkan Tri Risma hari ini juga sudah melokasikan titik-titik mana saja yang akan dilakukan tes swab bagi warganya. Apakah tes swab ini lantas diundur? Dalam jangka waktu berapa lama tes swab ini harus diundur? Mengingat peningkatan kasus corona di sana menjadi yang terbesar saat ini. Sebenarnya faktor swab itu kan juga sudah pernah dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tapi karena banyaknya pasien COVID maka perlu bantuan dari BNPB. Tapi sebenarnya kunci yang lain yang bisa memutus mata rantai penyebaran COVID adalah disiplin warga.
vaksinnya adalah disiplin. Sepanjang masyarakat di Surabaya maupun di Jawa Timur disiplin, menjaga jarak, pakai masker, kemudian tidak berkerumun, dan membatasi keluar rumah yang tidak terlalu penting, saya kira ini juga akan membantu penunjang alat-alat kesehatan yang sedianya ini harus dihadirkan di Surabaya. Karena Jawa Timur sendiri untuk memutus mata rantai ini juga punya program yang namanya Kampung Tangguh. Kampung Tangguh ini diambil dari konsep di Kabupaten Malang, itu punya Kampung Tangguh yang ternyata sangat baik sekali untuk mencegah penyebaran virus corona. Kemudian diadopsi ke Jawa Timur menjadi konsep Kampung Tangguh Jawa Timur. Setiap kota, kabupaten wajib memiliki Kampung Tangguh yang kemudian langsung dimonitoring oleh pihak Polda Jawa Timur atau Polres dan Polresta setempat. Kampung Tangguh ini salah satu upaya untuk mencegah penyebaran virus ini karena warga harus tertib dalam banyak hal, tertib tidak keluar rumah, kemudian tertib bermasker, kemudian tertib tidak berkerumun dan menjaga jarak. Ini menjadi penting untuk menguatkan imun kita agar kita tidak saja mengandalkan peralatan yang memang serba terbatas dan bantuan tenaga medis, tapi disiplin diri juga menjadi sangat penting untuk mencegah virus ini. Cynthia. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur, Wahid Mukaidori, melaporkan untuk Kompas Malam. Terima kasih, Wahid.